Oke, baik kita coba pindahkan datanya ya. Pindahkan datanya yang tadi sudah kita plot ya. Masuk ke WA ya. WA. WA. Ya. Diklik ya, diklik ininya, diklik. Ulang ya. Jadi ini masuk ke WA, kemudian diklik ya. Diklik. Dia akan ini akan keluar koordinat nih. Ya. Kemudian masukkan ke dalam ini koordinat yang ini di copy ya. Ini di copy. Ctrl C, kemudian bikin Excel. Bikin Excel baru aja. Ke Bapak. Saya udah tadi. Udah. Nah, misalnya ini kita kasih namanya gini ya, nomor kemudian kode ya mungkin ya. Ya, kode X sama Y. Misalnya nomor 1 ini adalah misalnya kemudian yang tadi dari Gmap ya, ini di copy, kemudian Ctrl C ya, copy, nah taruh di sini. Nah mungkin bisa juga ditaruh di paling belakang nih XY ya, gitu. Ini kenapa dibikin XY seperti ini? Bukan, ini YX, sorry, YX. Supaya nanti kalau misalnya kita mau kirim ke orang lain, lokasi kita tinggal copy yang ini. Kita copy, kemudian kita misalnya taruh di WA ya. Nih, titiknya yang ini nih. Ya. Nah, nanti saya misalnya gitu ya, saya bisa langsung copy dari sini. Ini dari Excel tadinya ya. Saya copy dari sini, kemudian saya bisa klik di sini. Kan tadinya nggak ada ya. Jadi format koordinat di Google itu kebalik, Y sama X. Ini adalah lintang minus, kemudian ini X ini adalah bujur. Ya. Bujur itu adalah mengikuti sumbu X, kalau lintang itu mengikuti sumbu Y. Ya. Kalau di Google Map kebalik, posisinya di depan. Kalau kita dulu mungkin zaman SMA ya, mengingatnya kalau yang depan itu X, kemudian Y kan gitu. Nah, kalau di Google Map itu kebalik dia, YX. Nah, jadi supaya kita memudahkan untuk share lokasi ini ke siapapun, maka kita sediakan di kolom terakhir itu ini ya, ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Nah, kalau yang untuk yang X itu berarti yang ini. Yang X itu yang ini ya, ini yang Y, berarti ini dihapus. Ya. Kemudian yang Y itu adalah yang minus, berarti ini yang 106-nya dihapus. Kebalikan ya, coba lihat. X-nya adalah 106, kalau di format Google Map itu Y-nya di depan, X-nya di belakang. Tapi nggak apa-apa, ini nanti kita simpan aja untuk nanti memudahkan share ke siapapun itu yang membutuhkan. Kan ribet ya kalau kita otak-atik dari sini ya. Ini kan sudah kita pisah. Kalau ini bisa kita langsung copy nih.
Terus kemudian buka Google Map. Ya, nah kayak gini. Langsung deh ketemu koordinatnya sini, posisinya. Gitu. Ya kan? Benar ya? Oke. Nah, berikutnya sama ya. Kalau misalnya ada koordinat yang kedua, nih dari sini dari WA juga bisa kita klik di sini yang titik yang kedua nih ya, titik yang kedua. Nanti akan keluar Google Map-nya. Kemudian ini ada koordinatnya. Ini kita copy, Ctrl C ya. Kemudian taruh di sini. Ini ya, tadi hapus. Ini code nomor 2. Misalnya RM Pangeran 2 ya, misalnya. Nah, yang ini di copy lagi deh yang tadi, Google Map. Masukin ke Excel. Kayak gini. Nah, ini berarti yang diambil adalah untuk X 106, berarti ini dihapus ya. Kalau yang ini yang diambil adalah yang minus 6, berarti ini yang 106 ini dihapus. Nah, ini titik 2. Ya. Jadi meskipun tadi jaraknya mungkin hanya sekitar 20 meter, 30 meter, tapi di sini kelihatan bedanya. Koordinatnya nggak persis. Ya. Jadi koordinat itu nggak mungkin ada dua titik dengan koordinat yang sama persis, kecuali dia di gedung yang sama. Responden kasus kalau dia itu adalah tinggal di rumah yang berbeda, pasti koordinatnya akan berbeda. Ya ini membuktikan tadi saya jalan di depan parkir ujung sana, kemudian ke ujung sana, itu sudah beda. Ya, sudah beda. Oke. Nah, gimana cara menampilkan ini di peta? Itu kan ya. Jadi ini hard work-nya nih Bapak Ibu. Hard work-nya adalah Bapak Ibu keliling atau turun lapangan untuk mendata. Itu hard work-nya. Tapi kalau misalnya ini sudah terkumpul, misalnya sampai sekian ratus, tadi di data yang tadi ada berapa? Misalnya nih, 245, 667, itu kalau misalnya sudah terkumpul, ada 667 baris, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita tampilkan di dalam peta. Ya, caranya gimana? File dulu di save ya, save dulu, ditaruh di tabular, ya, simpan dalam Excel dulu ya, simpan dalam Excel dulu. Ini adalah titik GPS ya, titik GPS. Oke, atau boleh juga sih dikasih nama koordinat gitu ya, boleh. Oke, save. Ya, jadi disimpan di Excel dulu ya, Bapak Ibu ya, supaya ada backup. Nah, setelah disimpan di Excel, maka selanjutnya adalah langkah selanjutnya adalah kita save ke dalam format yang bisa diterima oleh Quantum GIS. Formatnya adalah CSV. Nanti save as, ya, tuh, save as, tabular. Nah, ini formatnya adalah diganti CSV. Namanya sama nggak apa-apa, koordinat CSV. Tapi type-nya yang dibedakan.
Oke. Nah, udah ya. Kalau udah begitu, kita kembali ke peta kita. Nah, kita kembali ke peta kita. Coba. Sekarang gimana? Mulainya langkahnya dari mana tadi? Kalau di sini tadi masuk ke layer, add delimited text layer. Langkahnya sama persis dengan yang tadi Excel tadi. Bedanya adalah kita ada geometri. Ya. Jadi sama seperti yang tadi Excel yang tadi. Add delimited text layer. Nah, kemudian ini kita browse ya file yang mana. Tabular ya. Ada ya? Oh, bukan. Yes. Tabular ya, koordinat, CSV. Nah, ini di teks, ini jangan teks ya, ini adalah desimal. Ini juga adalah desimal. Ininya ya. Kalau ini teks nggak apa-apa. Ya, dia harus desimal ya, harus numerik. Kalau dia teks, dia nggak numerik. Ya. Ya. Kemudian di sini kita pakai geometri berarti ya, poin koordinat nih. Bedanya di sini. Nah, poin koordinat, kemudian X-nya adalah X ya, Y-nya adalah Y. Oke, add. Kalau sudah add ya. Kita di ujung ya. Kita di sini. Memang ya. Ya, jadi posisi kita di sini ya. Nih. Posisi kita di sini ya. Nah, ini adalah titik kita yang tadi ya. Nah, ini ada dua titik nih saya nih ya. Karena kita wilayahnya hanya bergerak sedikit, maka dia terlihat seperti dempet gitu ya. Tapi kalau di zoom in kelihatan ini ada dua objek. Ya. Jadi rumah-rumah yang nanti mungkin berdekatan itu akan kelihatan mungkin dempet gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa membangun ini ya, membuat peta ini. Ini kalau menurut saya kalau bisa dilakukan ini akan menjadi satu prestasi. Ya betul, karena uh, uh, bahasa GIF-nya yang gambar-gambar peta mentahnya ini ya udah ada di sini ya Pak, dari sini ya. jadi tinggal ngambil ke shape filenya dari ya, itu, shape filenya dari Dinas Kesehatan ya. Peta dasarnya maksud saya, ya, base mapnya. Nanti tinggal masukin kata aja kan apa ya? Titiknya kayak tadi. Jadi titik ini tidak hanya kasus ya Bapak Ibu, bisa lokasi-lokasi tempat-tempat penting, rumah RT, RW, balai desa ya, atau mungkin posyandu, pospindu, itu bisa diplot juga di sini. Jadi kita bisa tahu. Nah nanti
Eh, bisa nggak nanti kita bedakan simbolnya? Bisa, ya. Itu tahap selanjutnya. Oke, siap. Jadi begitu nanti ada misalnya, oh yang kalau rumah Pak RT itu bentuknya begini ya, simbolnya segitiga. Kalau misalnya rumah Pak RW bentuknya segi empat, gitu ya. Itu bisa kita bedakan warnanya. Tapi kalau setelah ada datanya baru kita bisa bahas. Nah ini sebelum ini kita save dulu ya koordinat ini save as. Ini dia belum shapefile ya, dia masih tabular sebetulnya. Dia masih CSV, ini kita save as dulu. Jadi gitu ya. SOP-nya harus kita save as koordinat, kemudian ini kita save as di shapefile ya. Ini adalah koordinat. Nah ini kita kalau misalnya penasaran ya, kita klik-klik. Klik-klik. Nah simbol, nah ini kita bisa banyak nih simbol-simbolnya yang bisa kita pilih. Ini simbolnya di bawah nih ada banyak nih. Tapi jangan ini ya, ini ada simbol WC ya. Ini ada jangan pakai yang WC ya. Kalau misalnya kasus pakai yang misalnya segitiga atau lingkaran atau apa gitu ya. Nah, bangunan-bangunan pemerintah juga nanti bisa kita bedakan misalnya di rumah sakit, puskesmas ya dengan simbol ini. Gitu. Jadi di sini ada banyak pilihan simbol ya Bapak Ibu ya, bisa digunakan nanti kalau variasi datanya udah ada. Kalau belum ada variasinya, kita sulit untuk membayangkan. Ya. Jadi misalnya saya mau bikin simbolnya rumah gitu ya, untuk rumah responden boleh. Jadi sebetulnya mau 3 data juga bisa ya Pak ya, dengan Bisa. membedakan simbolnya aja. Simbolnya bisa. Misalnya dalam satu turun lapangan sekaligus mau kita rumah RT, RW dan segala macam, masjid segala macam. Ya. Nah ini simbolnya bisa kita bedakan seperti ini jadinya. Kelihatan ya. Warnanya misalnya hitam ya. Nah, misalnya gitu. Ya. Ada pertanyaan? Kecepatan ya? Tapi ada rekamannya ya, tenang aja ya. Kita bisa lihat dari rekamannya. Sebetulnya sih pas sementara ini kita utamanya tuh bisa masukkan angka agregatnya dulu. Oh iya. Ya, utamanya tuh. Sebetulnya kalau agregat ini lebih ke dinas sih, dinas yang perlu. Dinas yang perlu. Kalau puskesmas kurang operasional. Ya, kurang operasional. Ada pertanyaan? Bisa. Gimana teman-teman? Hah? Oh, udah. Apa? Gampang Bu, sebetulnya Pak. Hah?